Bang Jeremia Kristen ya. Ya, Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Silakan dibuka kameranya Bang. Kita kalau gak gantian ngomongnya kita turunkan saja teman-teman. Daripada kita ngotot-ngotot dia gak mau dengerin kan. Kita turunkan aja. Iya. Buat apa kita jawab, Tat? Kalau dia ngotot nggak mau dengerin, buat apa? Turutin aja. Ya itu. Lanjut, Tat. Ya, ada yang mau disampaikan atau kita yang bertanya? Ya, mau ada saya sampaikan karena saya ikuti kemarin waktu Bang Edis TV naik berbincang-bincang dengan Pak Ustadz juga Yusuf Beki, masuknya Suaranya kecil Bang. Suaranya kecil Bang. Maksudnya supaya yang awam. Halo, bisa dengar? Kecil suaranya. Agak kencang dikit, Bang. Agak kencang dikit gitu. Bisa. Nah, ini udah kencang. kuat. Ya. Saya dengarkan kemarin perbincangannya dengan Edis TV. Maksudnya Edis TV kan bilang kalau yang awam-awam seperti itu kalau bisa kan nggak usahlah dinaikkan kan supaya berwibawa kita nontonnya begitu. Nah, itu kan aturan Edis TV Bang, bukan aturan kita Bang. Iya kan jadi tontonan yang tidak membawa ilmu. Ya, dan nah, kan kita nggak tahu kalau dia punya ilmu apa tidak. Kan dia awalnya bertanya. Tadi kan sudah disampaikannya bahwasannya dia itu kan tidak hanya bertanya. Artinya dia kan tidak punya ilmu, tidak punya data. Kalau yang seperti itu supaya jangan jadi tontonan. Tadi kan dia hanya bertanya pun kan jadi kita pun melihatnya pun tidak bagus. Pertanyaannya pun kan tidak cocok kan gitu. Ya, saya kira dia beneran cuma mau bertanya kan. Setelah saya jelaskan dia kepanasan. Ya pertanyaannya pun kan itu kan sudah menjelekkan agama. Kan juga nggak cocok juga ya kan. Jadi ya, Abang di sini mau apa? Mau bertanya? Bertanya juga sih, tapi karena pertanyaan saya tadi sama Yusuf BI tadi, karena semua tadi mengajarkan agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi cuma satu yang benar. Iya kan gitu. Jadi saya artinya ajarkan aja lah yang artinya tentang Al-Quran yang benar supaya kami bisa mendengar. Artinya tanpa memperlihatkan kejelekan agama orang lain. Itu menurut saya, Pak. Kita tergantung yang nanya, Bang. Kita tergantung yang nanya. Kalau yang nanya itu sistemnya nyerang Islam, ya kita serang balik. Tapi kalau yang bertanya itu sejuk, ya kita jawabnya Islam. Iya, artinya itu yang pendapat saya, Pak. Artinya kan saya kan menghargai agama itu karena kan gini, abang saya juga kan haji 2. Artinya kalau kami ketemu pun artinya selalu enak gitu loh. Jadi kalau saya juga menyerang agama Islam nggak bagus juga, kan sesuai dengan agama masing-masing. Jadi Abang pernah ngomong gitu nggak di depan Edis, Bang? Saya baru kali ini naik, Bang. Baru kali ini naik di rumah. Dan Abang pernah ngomong gitu nggak ke Edis? Belum pernah saya naik di Edis, Bang. Baru kali ini saya naik. Cuman tadi kan yang saya tangkap tadi bahasa cuman satu yang benar tadi, Bang. Itu yang saya tangkap. Kalau sudah satu PI berkata cuma satu yang benar, artinya untuk apa kita yang benar itu aja kita sampaikan tanpa mempersalahkan agama yang tidak benar. Itu menurut saya, Bang. Bagaimana menurut Bapak? Ya, Edis itu sering menghina Nabi kita, Bang. Kenapa Abang tidak nasihati dia? Jadi ketika orang Bapak berjumpa seperti itu sama Edis, kenapa nggak Bapak sampaikan sama Edis? Loh, sering kita sampaikan. Ketika dia debat dengan kita di sini sering. Artinya kan abang sama abang kan bisa berbicara. Artinya supaya bisa, tapi susahnya Edis itu kalau diajak diskusi, Bang, dia maunya nanya, nggak mau ditanya gitu loh.
Artinya kan saya pun tertariknya. Saya selalu nonton Yusuf PI pun saya tertarik, apa pun tertarik, saya tertarik. Saya tertarik kan karena mengajarkan saya bisa saya hampir tiap hari lihat Yusuf PI nonton, saya tonton. Saya suka karena banyak hal yang bisa saya artinya pelajari karena orang awam saya kan. Saya belum pernah, baru kali ini saya naik, Pak. Saya cuman saya mau artinya ketika disampaikan Bang Pak Yusuf PI tadi asalnya agama Islam yang paling yang benar, satu-satu yang benar, maunya saya rindu di dalam hal apa aja itu yang benar, di dalam hal apa aja itu yang bisa saya ikuti. Dan saya pun tertarik gitu supaya saya bisa mengikut, artinya apa-apa aja itu yang benar diajarkan di Al-Quran itu yang penting saya mau dapat, Bang. Saya bukan mau menggurui, maaf ya. Ada satu, Bang. Saya tidak mau Ada satu yang harus abang catat, Bang. Gini, Bang. apa itu, Ada Bang? satu yang harus abang catat untuk bisa menentukan mana Tuhan yang benar dan mana yang tidak, Bang. Ya, Jadi gini, Tuhan yang benar itu, Bang, tidak akan menuruti, ya, tidak akan menuruti kemauan hambanya, tapi hamba yang harus mengikuti aturan Tuhannya. Itu, Bang, ya. Jadi Tuhan yang benar, dia tidak akan pernah diatur oleh hambanya, tapi dialah yang mengatur hambanya. contohnya Pak, Jadi, Pak Yusuf ya, apa? saya kasih contoh, Bang. Oh, ya. Saya kasih contoh. Ya. Kita dari ujung rambut sampai ujung kaki diciptakan oleh Tuhan. Nah, dunia seisinya semuanya ini diciptakan oleh Tuhan. Berarti yang ngatur semuanya ini adalah Tuhan. Maka Tuhanlah sang maha pengatur, bukan Tuhan yang diatur. Jadi kalau kok diatur oleh penafsiran hamba-hambanya, ketahuilah dia bukan Tuhan, Bang. Misal, ini Tuhan, tapi ya kadang manusia. Lah ini Tuhan, datang sebagai manusia. Misalnya saya nanya, pernahkah Tuhan itu sendiri mengatakan bahwa dia akan datang sebagai manusia? Kan tidak ada kalimat seperti itu, Bang. Pernahkah Tuhan itu sendiri mengatakan, aku akan datang sebagai manusia menebus dosa begini, begini, begitu? Pernah nggak diucapkan oleh Tuhan itu sendiri? Kan nggak pernah. Berarti tafsiran seorang hamba. Nah, Tuhan itu bukan menuruti tafsiran hamba, tapi Tuhanlah yang memberikan pengetahuan kepada hamba agar mereka tahu siapa Tuhannya. Gitu loh. Jadi Tuhan ini sang maha pengatur, bukan yang diatur. Giliran nanti hebat, dibilang Tuhan. Giliran lapar dan dihantam oleh orang Romawi, oh ini manusia. Itu kan mengikuti tafsir manusia. Sedangkan Tuhan tidak begitu. Tuhan itu maha hebat, maha gagah, maha pengatur, bukan yang diatur. Dialah yang menciptakan segalanya. Maka kalau Tuhan mengatakan sendiri nih, Tuhan nih ngomong sendiri, Ya. bahwa aku akan datang menjadi manusia. Oke, kalau Tuhannya yang ngomong sendiri. Kalau Tuhan yang ngomong sendiri, oke. Apakah di kitab teman-teman Kristen dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan sendiri yang ngomong seperti itu? Enggak ada. Itu adalah penafsiran. Penafsiran yang dikembangkan kemudian menjadi sebuah keyakinan dan perkumpulan yang namanya Kristen, Katolik, Advent, Tritunggal, dan lain sebagainya. Karena Tuhannya sendiri tidak pernah ngomong. Kalau Al-Quran Allah ngomong. Tuhan sendiri ngomong, Bang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tidak sama dengan apapun yang ada di dunia ini. Dengan cakrawala ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak sama dengan apapun. Itu omongan Tuhan sendiri. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan, tidak akan pernah punya status bapak, tidak akan pernah punya status anak dan lain sebagainya. Dia ngomong sendiri. Kalau dia yang ngomong sendiri, kita beriman karena dialah yang menciptakan kita. Tapi kalau dia tidak pernah ngomong sendiri, aku akan menjadi manusia, kemudian manusia ini akan disalib, tidak pernah ngomong sendiri dia. Nah, itu adalah Tuhan yang sedang diatur oleh penafsiran hambanya. Begitu, Bang.
Mantap, mantap. Saya mantap ya penyerangannya Pak Ustadz. Lebih cocok kalau kita diterangkan seperti itu tadi daripada kita sampai istilahnya sampai menyinggung dengan agama sebelah lah saya katakannya kan gitu Pak Ustadz. Artinya kalau diterangkan tadi seperti itu langsung dengan ayat-ayatnya saya lebih tertarik lebih itu tanpa artinya kita gini di dalam rumah kita di rumah kita tapi kita terangkan rumah sebelah kira-kira nggak cocok juga lebih pas dari yang Ustaz kan itu dengan ayat jadi kita bisa maksudnya oh gini rupanya ayat yang ada tertulis di Al-Quran jadi kita bisa ngerti paham itu maksud saya Ustaz. Jadi saya sangat Oke. tertarik hal yang seperti itu daripada kita artinya artinya gini Pak Ustaz. Ketika saya oh aku ini orang baik, enggak seperti Yusuf. Nah, itu artinya saya menunjukkan kebaikan saya tapi sampai artinya saya dengan satu hal lagi saya menjelekkan Pak Yusuf. Nah, nggak cocok juga maksud saya Pak Ustaz. Jadi pas tadi lebih pas saya tadi sampaikan daripada Pak Ustaz terangkan saja itu dengan ayat-ayatnya bahwasanya agama kita begini menerangkan begini tanpa harus membandingkan dengan agama yang lain. Nah, jadi orang pun bisa lebih tertarik. Kalau saya pribadi lebih tertarik dengan yang Pak Ustadz sampaikan tadi seperti itu daripada kita harus Oke, kalau sudah kita cari teman-teman yang lain, Pak ya. Oke Pak Ustadz, tapi saya katakan dulu ya kepada teman-teman Pak Ustadz saya katakan dulu coba saya terangkannya kepada yang awam-awam di bawah orang-orang Kristen kalau nggak punya ilmu nggak usah naik lah karena buat malu-maluin aja saudara. Ya, karena nggak ada artinya kalau punya ilmu naiklah karena yang Pak Ustadz sama Yusuf ini kan orang-orang berilmu kan kita orang awam ini kalau nggak berilmu nonton kan belajar aja di sini mau nonton nggak apa-apa kan Pak Ustadz saya ngomong seperti itu ya bagi orang Kristen ya Siap. karena datang Siap, seperti yang tadi seperti yang tadi jadi awak pun ketawa jadi awak yang malu melihatnya malu kita melihat orang Kristen seperti itu nggak punya ilmu naik saya mau bertanya katanya tapi dia bertanya pun nggak pandai nah, jadi nggak cocok juga saya Pak Ustadz maaf ya Pak Ustadz salam kenal ya Pak Ustadz juga Pak Yusuf. Oke, Pak. Ya bagi teman-teman orang Kristen kalau nggak punya ilmu ya turun aja lah nggak usah kepanasan gelit di bawah. Iya. Oke. Ntar saya ambil minum dulu ya. Ya, tahu Tat. Saya naikin lagi yang lain. Nyari seri aja susah, apalagi menang. Katanya kan gitu ya. Nyari seri aja susah, apalagi menang. Astagfirullah, ada-ada aja.